kita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku, boleh kasih gini sama kanan kirinya, sama saudaranya, saudarinya. Senyum, kasih senyum, tanda bahagia di hadapan Tuhan. Sekali lagi. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan itu cinta bagi setiap kita. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku. Sukacita adalah kekuatan dari Tuhan. Haleluya. Sorakan haleluya. Izinkan kami bertanya, adakah Bapak Ibu anak muda yang baru pertama kali hadir di tempat ini boleh lambaikan tangannya? Ada satu, ada dua. Haleluya, selamat datang Bapak anak muda yang baru pertama kali hadir. Kiranya akan datang minggu-minggu depan berikutnya di tempat ini. Amin. Mari berikan tepuk tangan sekali lagi buat Allah kita. Haleluya. Mari silakan duduk. Dalam hadirat-Mu Tuhan, kami penuh rasa rindu. Kami ingin bertemu dengan Tuhan lebih dekat lagi. Dekat padamu itu rinduku. Setiap kataku kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Mengikuti kebaikan
Tuhan. Kami mau nyatakan dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku, memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku, membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku, memandang dalam hidupku, membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku, memandang wajah. Mari jemaat Tuhan saja mengejar hadirmu dalam hidupku. Kami mau membawa sembahmu, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri dengan segenap hati, memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku, membawa
Tuhan, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Dalam hidupku, ku mau mengejar Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Bapa, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepada-Mu karena Engkau hadir di dalam hidup kami, yang terus menggiring kami untuk masuk kepada kebenaran. Tuhan, inilah kami. Kami mau datang kepada-Mu pada saat pagi menjelang siang ini, ingin mengangkatkan hati kami, hidup kami di hadirat-Mu Tuhan. Kiranya Engkau yang berkenan Tuhan, yang akan membungkus kami dengan kuasa darah-Mu, sehingga hati, pikiran kami tidak melayang kemana-mana Tuhan. Hati kami, pikiran kami mau tunduk kepada totalitas kedaulatan Tuhan, yang akan menuntun kami memperoleh sesuatu yang baru pada hari ini. Kami bersyukur untuk hamba-Mu yang Engkau telah mempersiapkan dia untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Lebih dari apa yang dia persiapkan, Tuhan mampu menambahkan apa yang harus dia katakan, sehingga semua kami boleh diberkati oleh Tuhan. Biarlah firman-Mu yang akan menegur, menasihati kami, yang akan memimpin kami kepada seluruh kebenaran, supaya kami boleh menghidupinya, supaya orang-orang lain yang melihat hidup kami mempermuliakan Engkau ya Yesus Tuhan. Terima kasih untuk Indonesia, negara kami tercinta yang Kau berikan bagi kami. Bapak, dalam situasi apapun yang sulit yang dirasakan oleh masyarakat Indonesia, kami berdoa kepada-Mu Tuhan. Biarlah Engkau yang menopang para pemimpin kami dari yang tertinggi hingga yang terendah, memberikan hikmat surga yang menuntun mereka untuk boleh memberikan keputusan-keputusan yang tepat untuk kesejahteraan rakyat, bukan untuk kepentingan diri atau golongan Tuhan. Kami berdoa supaya bangsa kami menjadi bangsa yang sejahtera, bangsa yang takut akan Tuhan, yang menundukkan hati mereka kepada-Mu ya Yesus Tuhan, yang bertekuk lutut dan mengaku dengan mulut bahwa Engkau ya Yesus Tuhan. Kami berdoa untuk gereja-Mu. Engkau menolong gereja-Mu Tuhan untuk bertumbuh di dalam iman dan keyakinan, mengenal Yesus Tuhan lebih dalam lagi, untuk mengerti apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan gereja kami. Bapa, kami berdoa, biarlah Engkau yang mengarahkan mereka untuk masuk ke dalam rencana Tuhan yang agung, sehingga gereja-Mu menjadi gereja yang takut akan Tuhan, para pemimpinnya menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam setiap persoalan yang dialami oleh bangsa kami, mungkin juga kami yang ada di sini Tuhan, yang tengah mengalami krisis, baik itu krisis karena sakit penyakit, atau mungkin krisis ekonomi, atau krisis karena iman percaya kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami mohon belas kasihan, pulihkanlah bangsa kami ini. Biarlah situasi yang sulit yang terjadi sekarang, hati kami terus tertuju kepada Tuhan, menyembah Engkau ya Allah Raja kami. Kami tahu Tuhan, Engkau pegang kendali dalam segala situasi, dan segala sesuatunya mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi-Mu Tuhan, yang menaruh harapannya kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan ibadah kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Hadirlah Engkau Bapa, pimpinlah kami,
biarlah Roh-Mu yang kudus yang akan menuntun kami, mengajari kami kepada seluruh kebenaran firman. Terima kasih Tuhan, terpuji termulialah Engkau. Hanya dalam Kristus Yesus Tuhan kami telah berdoa. Amin. Kami memberikan tepuk tangan kemuliaan bagi Allah kami. Mari sama-sama duduk dalam hadirat Tuhan. Mari sama-sama kita duduk dalam hadirat Tuhan. Bapak Ibu anak muda, kita akan memberikan persembahan. Mari bersama kita memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, selamanya ku kan selalu menyembahmu. Ini persembahanku sebagai korban syukurku, kerinduanku memuliakanmu sepanjang hidupku. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tahta-Mu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku, yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Mari sekali lagi, yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Haleluya. Kemuliaan bagi nama Allah kita. Sorak-sorak yang meriah. Haleluya. Kami mempersiapkan hati kami, jiwa kami di hadapan Tuhan. Kiranya pikiran kami tertuju kepada Tuhan. Selamanya Kau Tuhanku, yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam selamanya. Selamanya Kau yang terutama, yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Dengan segenap hati kami Tuhan, kami mau nyatakan Selamanya Kau Tuhanku, yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepas
Terima kasih Tuhan Yesus, kami ada di siang hari ini ya Tuhan, karena semua kebaikan dan kemurahan-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk pengampunan akan dosa-dosa kami ya Tuhan. Terima kasih sudah memberkati kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan urapi hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu dengan cara yang sederhana ya Tuhan. Biarlah benih yang ditabur jatuh di tanah yang subur ya Tuhan, yang menjadikan kami kekuatan menghadapi tantangan yang ada, dan kami menjadi kuat seperti Raja Wali ya Tuhan. Tidak ada satupun yang melemahkan kami, karena kami punya Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita yang siap sama-sama katakan amin. Tepuk tangan. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Saya ada kue sus di sini, 2 biji, enak banget, bener. Nanti siapa yang bisa menjawab bahan dari kue sus ini 2 saja, bahan dasarnya saya berikan. Tapi nggak usah kemari, angkat tangan aja, nanti ditunjuk, oke? Tapi belum. Multimedia, oke ya, saya punya itu ya. Di Yohanes 1:38, apakah yang kamu cari? Di bulan lalu, akhir bulan lalu itu di 27 September, saya sama istri ingat kembali bahwasanya itulah 10 tahun kami melayani. Di GBI Keluarga Besar Medan Plaza. Kami awalnya dari GBI Novotel yang dilebur menjadi GBI TOD. Kami melayani tidak terasa sudah 10 tahun. Dan luar biasa banyak yang kami rasakan hadirat Tuhan. Kami mengenal lebih dalam lagi Tuhan. Next, boleh? Bisa slide-nya? Oke. Kalau nggak bisa nggak apa-apa. Oke, bisa. Gongcha, ini adalah salah satu minuman seperti cha time. Semalam Pak Heri, saya lihat di newsnya Singapura, yang dulu Gongcha itu buka di tahun 2017, orangnya antri. Sekarang, Gongcha confirms all Singapore outlet close. 80 outlet di Singapura tutup. Jadi bukan hanya di Indonesia Bapak Ibu kita mengalami yang tidak enak di dalam ekonomi. Di dalam nasional kita alami itu, luar negeri juga mengalami yang sama. Jadi apa yang harus kita perbuat? Kita akan takut, kita akan bingung. Next, multimedia. Kemarin kita adakan seminar di tanggal 30, yaitu seminar tentang DNA of a business. DNA bisnis. Sampai tiketnya itu sold out. Bapak Ibu. Yang datang itu semua bisnismen yang datang untuk mencari solusi. Apa masalah yang mereka hadapi? Mereka sudah kehabisan akal. Mereka datang untuk mengikuti seminar untuk mencari pakar-pakar jalan keluar dari perusahaan dia. 25 meja full. Sampai ada yang order lagi, kita nggak muat lagi karena mejanya nggak mungkin sampai ke belakang. Bapak Ibu, bisnismen juga lagi bingung, apalagi karyawan. Kita akan mengalami ketakutan-ketakutan. Why? Pak, saya jadi bingung. Sama, bos pun bingung, apalagi kita. Daud, Mazmur Daud. Kita tahu Daud itu seorang yang hebat, yang mengalahkan Goliat. Segala problem peperangan dia bisa selesaikan. Tapi di Mazmur 55 ayat 5 kita baca bersama. 2, 1. Aku dan gentar perasaan seram meliputi aku. Pikirku sekiranya aku diberi sayap seperti merpati dan aku akan terbang dan mencari tempat yang tenang. Masalah itu tidak pernah selesai.
Daud sudah mengalahkan Goliat, menjadi raja, perang terus, dan tidak akan selesai. Sampai dia itu ada satu masa itu dia diam. Saya cek di Google, apa sih yang dicari manusia? Yang dicari manusia itu adalah kebahagiaan dan ketenangan. Persis. Apakah kita nggak takut dan gentar dengan ekonomi yang saat ini melanda? Ya, perasaan seram. Jangankan Indonesia, luar negeri semua lagi kacau ekonominya. Peperangan semua terjadi. Kalau saya ada sayap, saya akan terbang mencari tempat yang tenang. Apakah Bapak Ibu yang ada di sini juga mau punya sayap? Kalau bisa lari dari masalah, saya akan lari dari masalah. Kalau saya bisa ada tempat yang tenang dan bahagia, saya menjadi satu-satu orangnya yang ingin mendapatkan tempat itu. Apakah Bapak Ibu di sini juga mempunyai maksud yang sama? Anda ingin punya sayap? No? Tidak? Anda hadapi masalah? Luar biasa. Kita beri tepuk tangan dulu untuk jemaat yang ada di sini yang tidak gentar karena ada Tuhan. Oke, next. Saya ada ini seperti yang saya janjikan, boleh tunjuk tangan yang tahu bahan dasar dari kue sus. Ada, Ibu? Oh, itu nggak boleh. Ibu yang baju putih, silakan Bu. Pak Pelen bisa bantu. Bahan dasarnya aja Bu. Tepung terigu, telur, cukup Bu. Cukup, sudah bagus Bu. Pak Pelin, bisa bantu Pak Pelin? Ibu udah menjawab dengan baik. Hebat ini. Beri tepuk tangan untuk Ibu. Hebat kue sus. Kata Ibu itu bahan dasar dari kue sus itu tepung, telur, gula mungkin. Ya, it's okay. Apa yang menjadi bahan dasar manusia? Kita lihat di Kejadian 2 ayat 7. Karena itulah Tuhan membentuk manusia itu dari bahan dasar debu tanah dan bahan dasar kedua yaitu nafas hidup. Ini bahan kita. Debu tanah itu dari dunia yang diambil, dibentuk dan ditegakkan di sini. Kalau tanpa nafas Allah, bahan ini tidak hidup. Tidak akan menjadi makhluk yang hidup. Setelah Tuhan menghembus nafas itu, ini tidak jadi patung lagi. Ini hidup. Itulah saya, itulah Bapak Ibu yang ada di tempat ini. Hubungannya apa Pak dengan masalah dunia, dengan ketakutan? Karena yang dari tanah itu, dari dunia itu perasaan takut, cemburu, iri hati, dengki, itu semua dari dunia. Tetapi kalau dari nafas hidup dari surga, kita itu tidak. Kita itu adalah seorang yang diciptakan untuk mengatasi segala masalah. Kita diciptakan untuk menjadi seorang pemenang. Saya satu kesaksian. Saya ditelepon satu teman yang sudah nggak ada bapak ibunya, tinggal adik perempuannya. Dan dia itu telepon saya dari rumah sakit Kolombia. Pak Gustaf bisa datang sama ibu sebentar? Saya ke sana. Saya kira mau didoain. Ya memang dia perlu doa. Dia lagi sakit. Sudah lumayan parah. Dan dia minta, Pak doakan saya. Dan saya butuh satu bantuan lagi. Saya mau Bapak jamin saya, karena rumah sakit ini perlu jaminan. Bapak boleh bantu saya tanda tangan. Nah, di situasi ini, daging saya, dunia saya, dari debu tanah saya mengatakan, jangan. Kalau dia ada apa-apa, kamu yang tanggung jawab. Benar? Kalau uangnya kurang, Bapak yang ganti. Benar?
Kalau dia meninggal, Anda yang dituntut. Benar. Tapi adiknya tidak ada di Medan. Tidak bisa tanda tangan. Dari surga, nafas yang ada di dalam kita. Kasihanilah dia. Pak Krisman, Anda tanda tangan? Beda badan daging ini dari dunia debu tanah ini dengan surga. Saya tanda tangan. Bukan karena hebat saya juga tidak tahu apa yang harus dibuat. Saya juga ada perasaan seram. Saya juga takut kalau ini angkanya besar bagaimana. Dia bilang, Pak jangan takut, saya ada cover asuransi. Tapi kalau lebih dari itu, ya nggak ada. Betul ya, Bu Juli ya? Apa yang Anda perbuat? Dia sudah menggigil. Dia sudah butuh cepat operasi. Operasi. Pak, lebih kurang 2 jam ya Pak, kata susternya. Saya sama istri keluar dari ruang itu, kami duduk, cari satu tempat duduk, satu kata pun nggak ada bicara sesama. 2 orang bingung, ambil handphone sebentar, doa sebentar, nunggu lama kali 2 jamnya, kok nggak bisa ya? Apa ada yang sesuatu yang tidak diinginkan yang terjadi? Tapi kita tanda tangan. Puji Tuhan 2 jam belum ada telepon, kami yang balik kembali ke Kolombia di kamar itu. Suster, udah ada kabar tentang pasien ini? Belum Pak, 30 menit lagi Pak. Anda gimana dalam 30 menit itu? Perasaan Anda? Kami diam lagi, gak tahu mau cakap apa. Kalau bisa yang bisa dicakapkan hanya berdoa saja dengan Tuhan. Terbaik. Bukan hanya bagi dia, juga bagi saya. Terakhir dia keluar dan puji Tuhan, semuanya berjalan dengan baik. Bukankah Tuhan Yesus menyediakan yang terbaik bagi hambanya? Next. Di Matius 22 ayat 20. Apa yang kamu cari? Waktu saya bertanya, Tuhan saya sudah melayani di tahun ke-10. Iya, kata Tuhan. Apa yang kamu cari di gereja ini? Apa yang kamu cari di dunia ini? Apa yang kamu cari di dalam profesi kamu? Apa yang kamu cari di dalam kehidupan dan bisnis kamu? Ini adalah pertanyaan seorang Farisi kepada Tuhan Yesus. Bolehkah kita membayar pajak? Kata Yesus, gambar dan tulisan siapakah ini? Kata mereka, ini adalah gambar kaisar. Lalu kata Yesus, berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Ayat ini membuat saya berpikir kembali. Ini masalah dinar, masalah uang. Memang kemarin di seminar DNE, Pak Hansen Theo mengatakan, money is not everything, but everything need money. Uang bukan segalanya, tapi semuanya butuh uang. Ada dinar, ada pajak yang harus dibayar, ada uang listrik yang harus dibayar, ada uang air yang harus dibayar, ada pengeluaran dapur yang harus dibayar. Kalau ada yang punya anak, harus ada uang sekolah yang harus dibayar, uang les yang harus dibayar. Kita mencari dinar-dinar yang ada. Ya. Next. Dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah? Apa yang menjadi milik Allah? Gambar siapa yang ada pada Anda dan saya? Jadi saya berpikir sebentar, di dalam kehidupan, ya kita sibuk dengan ekonomi kita. Tapi saya juga sibuk dengan pelayanan saya.
Kenapa? Apa yang menjadi kewajiban untuk Allah, berikanlah kepada Allah. Bapak Ibu yang datang di sini, gambar siapakah Anda? Sudah lakukan sesuatu untuk Allah? Atau masih di kaisar? Masih di dinar? Next. Semalam saya juga jumpa satu teman, dia bilang, Gustaf, saya sudah banyak melakukan untuk Allah. Apa yang kamu lakukan? Setiap pagi orang share saya firman, saya pas ke Rama, saya pas ke Pak Perlin, saya pas ke teman-teman, saya pas ke Pak Heri. Anda sering udah bangun, pas firman, firmannya bagus, ku pas. Tapi Anda itu terlalu banyak menerima firman, itu kayak obesitas rohani. Dan kita tidak menjalankan apa-apa. Anda cuma pakai handphone Anda untuk pass, forward it. Semua ditangkap. Akhirnya banyak perpecahan dan timbul yang aneh-aneh di dalam medsos. Benar? Salah satunya adalah agnostik. Tidak tahu Tuhan itu ada atau tidak. Aneh. Yang penemunya adalah T.H. Hurley, ahli biologi. Dan dia cuma percaya akan pengetahuan. Bagaimana dia bisa mendeteksi Tuhan dengan pikiran? Tidak jelas. Banyak agama-agama ini sekarang. Banyak. Salah satu penembak Charlie Kirk di Amerika Serikat, itu Mormon. Agamanya Mormon. Orang yang percaya mereka itu orang-orang kudus yang dipilih akhir zaman. Kalau Anda tidak berada di tempat ini, Anda tidak tahu Anda itu obesitas. Anda datang ke tempat ini, makanya Tuhan tanya, apakah yang kamu cari? Apa maumu dalam bahasa sehari-harinya? Di agnostik, dia katakan ada yang kecewa terhadap agama karena ada ketidaksesuaian ajaran dan praktek. Banyak. Wah Pak, lu lihat pemusiknya jelek. Pak, lu lihat pendetanya gak benar. Semua gak ada benar. Mereka yang paling benar. Tidak merasakan kehadiran Tuhan saat mengalami kesulitan. Anda alami itu? Gak ada hadiratnya, Bang Ramah, pindah kita. Saya lagi sulit, Tuhan tidak menolong. Pindah kita. Tinggalkan Tuhan. Inilah agnostik. Sering banding-bandingkan agama dan perbedaan satu pengajaran. Keempat, yang paling konyol, ikut-ikutan. Oh ya, situ ya, ayo sana. Oh situ ya, ayo sana. Oh situ baru buka baru, bagus, oh situ ya. Anda apa yang kamu cari? Tuhankah? Gerejakah? Pendetanyakah? Oh Pak, enggak, saya enggak cari tiga-tiganya. Apa yang kamu cari? Aku lagi cari jodoh. Boleh, ya, yang cari jodoh. Ya, saya datang untuk cari jodoh. Saya cari teman. Next. Kita masuk di Yohanes 1 ayat 3. Wow, udah mau habis. Yohanes 1, 35-36. Pada keesokan harinya, Yohanes berdiri di situ dengan dua muridnya. Dua murid Yohanes. Ya, ketika ia melihat Yesus lewat, lihatlah anak domba Allah. Yaitu dia yang datang kemudian padaku, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Jadi Yohanes lagi berdiri dengan dua muridnya, salah satunya Andreas. Lihatlah, next, anak Allah, anak Tuhan, luar biasa. Ini yang kita tunggu-tunggu. Buka tali kasutnya pun saya tidak layak.
Inilah raja dari segala raja. Inilah raja Israel yang dibuatkan Yesaya. Next. Tetapi Yesus menoleh ke belakang, ia melihat bahwa kedua muridnya itu mengikuti dia. Dua murid Yohanes mengikut dia dan berkata kepada mereka, apakah yang kamu cari? Kata mereka kepadanya, Rabi, artinya guru, di manakah engkau tinggal? Nggak ada pertanyaan yang lebih bagus? Kalau Tuhan ada di sini, apa yang kamu cari? Mana alamatmu Tuhan? Kayak nggak ada pertanyaan yang lebih bagus. Mana kamu tinggal? Alamatnya di mana? Gang apa? Jalan apa? Bukan. Karena mereka tidak percaya, mereka ragu akan Tuhan. Inikah anak Allah itu kok datangnya simple? Tidak ada aksesoris emas atau raja yang punya mahkota. Dia datang dengan yang simple. Di manakah engkau tinggal? Itu untuk menunjukkan apa? Next. Di kawasan mana Anda? Di kecamatan apa Anda? Contoh. Ya, kalau orang tanya gitu, kita bisa tahu status stratanya orang itu. Contoh, saya Bang Rama di Mandala Bypass. Apa status saya? Oh, Pak Krisman di Taman Polonia. Apa yang ada di benak Anda? Pak Heri di Podomoro. Apa yang di benak Anda? Karena yang ditunggu itu adalah status. Apakah Tuhan kita? Inikah benar orangnya? Tapi kita nggak berani nanya, Tuhan memang kamu bisa menyelamatkan kami? Kamu datangnya nggak ada apa-apa. Nggak seperti imam-imam besar yang ada. Pertanyaan kedua. Next. Filipus bertemu dengan Bartolomeus dan berkata kepadanya, kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret. Kenapa dia harus tekankan anak Yusuf dari Nazaret? Apa pekerjaan bapakmu? Tukang kayu. Pertanyaan-pertanyaan itu untuk mendescribe siapa yang kita hadapi. Contoh, Pak Gustaf, usahanya apa? Saya agent. Oh, agent. Bang Rama, usahanya apa? Wah, bapak saya punya PKS. Wah, silakan duduk Bang Rama. Ya kan? Apa pekerjaannya? Apa bisnisnya? Kita bertanya tentang Yesus. Benarkah kamu bisa menyelamatkan saya? Inikah Tuhan yang saya tunggu? Next. Kata Nathanael, mungkinkah, ini bukan lagunya Stinky ya, bukan. Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Nazaret itu kenapa? Dia itu kena kota kecil yang tidak populer. Kenapa tidak Yerusalem? Ya, kadang kalau ada pembicara-pembicara dari ibu kota, dari mana dia? Jakarta, penuh. Dari mana? Amerika. Wah, keren. Kita datang. Ini siapa? Nazaret, di mana itu? Mungkinkah? Jadi muridnya juga bertanya, mungkinkah sesuatu yang baik? Mungkinkah bagaimana seorang Mesias yang berasal dari kota kecil yang hina ini? Mungkinkah dia itu seorang raja yang ditunggu-tunggu dan jawaban bagi harapan dan impian bangsa Israel? Mungkinkah Yesus itu menjadi jawaban dan harapan bagi impian kita? Next. Waktu kita dalam posisi ini, mungkinkah Yesus itu bisa menolong?
bisa menyelamatkan? Apakah kita mengenal Tuhan kita? Kita berkeping-keping dari satu masalah belum selesai, datang lagi, datang lagi, datang lagi. Anda akan menyerah. Akhirnya Anda banyak lihat forwarded orang, bahwa Tuhan itu bagaimana, ada yang baik, ada yang tidak baik. Next, Anda ada nonton American Got Talent, AGT? AGT ini Jessica, saya lupa Jessica apa. Dia itu dari umur 10 tahun, dia sudah ikut American Got Talent season 1. Season 1. Dan dia kalah di semifinal. Setelah 20 tahun kemudian, di season 20, dia menang. Apa yang ingin dia buktikan? Dia itu tidak obesitas, cuma terima firman-firman yang ada. Dia itu terus improve, terus lakukan, terus maju. Next. 7 kali jatuh, bangun 8 kali. Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun dia bangun kembali. Setelah 20 tahun, fighting untuk impian saya. Dan saya ada satu message, satu message, pesan, untuk putri saya, padahal masih di dalam kandungan putrinya. Bahwasanya terus continue to fight for her dreams, walaupun things are getting tough. Terus maju untuk impiannya, walaupun situasi lagi tidak baik. Sudah berapa lama kita berperang di dalam bisnis kita? Sudah berapa lama Anda bekerja? Anda menyerah dengan kondisi yang ada? Yohanes 1:47, kata Filipus kepadanya, mari lihatlah. Yesus melihat Natanael datang kepadanya. Lalu berkata dia, lihat, inilah seorang Israel sejati. Tidak ada kepalsuan di dalamnya. Kata Bartolomeus kepadanya, Natanael itu ada Bartolomeus, salah satu murid Yesus. Bagaimana engkau mengenal aku? Jawab Yesus kepadanya, sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara. Kadang kita suka yang supernatural. Kok dia tahu ya? Kata Bartolomeus. Padahal saya lagi sembunyi di bawah pohon ara. Saya tidak cerita kepada siapapun. Saya ada di bawah pohon itu. Saya lagi mau me time, saya mau diam. Saya lagi kesel, saya mau sendiri, saya mau berontok. Nggak ada yang tahu. Papa mama saya tidak tahu, semua saya tidak kasih tahu. Kenapa Tuhan tahu? Itu dia. Kenapa Tuhan tahu? Balik ke bentar. Ya. Aku telah melihat engkau. Tuhan sudah melihat kita. Apa yang kamu sembunyikan, Tuhan telah melihat kita. Tuhan sudah memanggil kita. Sebelum orang mengenal kita, Tuhan sudah mengenal kita. Anda Bapak Ibu yang ada di tempat di MOR pada siang hari ini, Tuhan memanggil kita. Tuhan sudah melihat kita. Kenapa? Tuhan ingin kita mengenal lebih dalam lagi. Next, saya tutup di sini. Sebuah undangan. Ia berkata kepada mereka, marilah, ayo, kamu akan melihatnya. Ayo Bapak Ibu. Engkau mengenal Tuhan? Atau cuma dari kata orang?
Atau dari handphone Anda mengenal Tuhan? Anda pernah ngalami Tuhan? Pernah jatuh dan bangkit dan Anda merasa itu Tuhan yang mengangkat Anda? Tuhan bilang, mari, jangan hanya obesitas rohani, lakukan sesuatu, action. Mereka pun datang dan melihat di mana ia tinggal. Dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Nggak ada alamatnya. Mereka terus jalan ke satu kota, melakukan mujizat, pindah lagi ke satu kota yang lain. Next, kita lihat ya bagaimana 5.000 orang itu diberi makan dengan 5 roti 2 ikan. Next, bagaimana yang lumpuh itu berjalan, yang pendarahan itu sentuh jubahnya itu mereka sembuh. Next, bagaimana yang buta melihat, yang tuli mendengar, yang gagap bisa bicara kembali. Next, orang buta melihat, lumpuh berjalan, kusta, orang yang mati pun dibangkitkan. Next, ini Lazarus. Jangan salah, Tuhan juga membangkitkan orang yang ada di Nain. Seorang mati diusung keluar anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda, dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Sambil menghampiri usungan, ia menyentuhnya. Hai anak muda, lalu berkata kepadamu, bangkitlah. Maka bangunlah anak itu dan duduk dan mulai berkata-kata. Dan Yesus menyerahkannya kembali kepada ibunya. Mereka ikut, Anda akan tahu mujizat-mujizat Tuhan dalam hidup kita. Anda harus yakin, hanya Tuhan yang bisa menolong segala problema kita yang ada. Apa yang kamu cari di tempat ini? Hanya firman? Anda tidak lakukan? No. Marilah, kutunjukkan kepadamu, kata Tuhan. Makanya kita mengenal Tuhan yang lebih lagi. Kita nyanyikan lagu ini. Dan ku ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembah. Mari Bapak Ibu saya undang kita. Dan ku ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Dan ku ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Dan ku ingin
Terima kasih Tuhan untuk firman yang telah hamba sampaikan. Kiranya kami lebih mengenal-Mu lebih dalam lagi ya Tuhan. Engkau Tuhan yang kami kasihi, karena Tuhan lebih dulu mengasihi kami. Kami tahu Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara yang bagi kami tidak mungkin, tetapi tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Berkati marketplace yang ada, berkati pekerjaan mereka, berkati bisnis mereka ya Tuhan. Kiranya Tuhan berikan terobosan-terobosan baru sehingga mereka mempunyai hikmat dan mereka melihat campur tangan Tuhan di tempat kerja mereka, dan mereka akan berkata, inilah Tuhan, inilah yang Tuhan kami kenal, yang pertolongannya tidak pernah terlambat. Terima kasih Tuhan. Dan sebentar lagi ya Tuhan, kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kiranya Tuhan, kami akan berdoa bersama-sama dengan doa yang Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang surga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari Bapak Ibu, kita membuka kedua tangan kita. Kembalilah beraktivitas. Kiranya Tuhan menyertai pekerjaan Anda. Damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, kasih yang sempurna di dalam anaknya Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita yang diberkati sama-sama kita katakan amin. Terima kasih Bapak Ibu. Bagi Bapak Ibu anak muda yang rindu memberikan persembahan secara online, dapat memberikannya di scan QR Code yang telah tersedia. Terima kasih, sampai jumpa minggu depan, di Jumat depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Yesus, terima kasih hari ini kami selesai melayani.